Kenaro sebetulnya bukan preman dia. Karena orang tidak memahami pembacaan sejarah gara-gara membaca para raton. Mereka menganggap seolah Kenaro itu preman. Bukan. Jadi dia itu bangsawan keturunan Gajayana. Karena gelar Ken itu adalah keturunan Gajayana dari kerajaan Kanjuruhan. Dan gelar yang dia pakai, nama asli dia Rangga Rajasa. Orang kampung nggak mungkin pakai nama Rangga Rajasa. Rangga itu artinya kijang. Orang zaman dulu kalau sudah pakai nama binatang, dia pasti bangsawan. Kalau ada orang biasa, orang kampung pakai nama binatang, bisa ditangkap, dihadiri. Kenapa? Karena ada pejabat namanya Kulapati, dia yang ngawasi orang, dia keturunan bangsawan atau bukan. Karena itu Rangga Rajasa itu nama bangsawan, Kenaro. Di situ, karena itu nama pribadinya dia Rangga Rajasa, artinya kijang. Dan apa yang dia lakukan dalam cerita itu manuver politik. Biasa politik seperti itu. Seperti kalau kita baca bukunya Machiavelli, Will Prinsip itu sama. Gitu. Begitu. Kan itu orang-orang Eropa juga membedakan ilmu politik dengan ilmu yang lain. Kalau paradigma ilmu ekonomi misalnya itu didasarkan pada homo economicus, ilmu sosial, homo socius dan seterusnya. Ilmu politik bukan homo politicus, tapi soal politikon. Kenapa dia pakai kata-kata bukan homo, tapi soal politikon, yang dalam bahasa Latin artinya binatang berpolitik, gitu. Hewan yang berpolitik, bukan manusia. Artinya ilmu politik mulai zaman dulu memang ya menerapkan binatang, watak serigala, watak macam-macam. Ya dari dulu ya seperti itu. Ya. Itu sebabnya kita diajarkan di ilmu politik zaman kuno lewat cerita Mahabharata, Ramayana, bagaimana kekuasaan politik selalu diliputi kecurangan-kecurangan. Ya. Itu kita lihat aja bagaimana Bisma itu sebetulnya putra mahkota yang berhak atas tahta bisa disingkirkan dengan kecurangan-kecurangan yang disusun oleh ibu tirinya. Begitu Rama juga begitu ceritanya. Dia harusnya jadi raja, disingkirkan sampai 15 tahun, digantikan oleh adik tirinya. Jadi intinya itu sebetulnya mulai zaman dulu ya, politik-politik itu sudah seperti itu. Karena itu manuver Ken Arok banyak ditiru oleh pejabat di Indonesia. Ya, manuver itu. Jadi bukan karena dia preman, enggak. Tapi memang manuver politik selalu berisi ya hal-hal yang di luar normal. Nah, cuman masalahnya di Indonesia untuk yang berkaitan dengan pemerintahan itu ada aturannya. Ya, berpolitik juga ada aturannya. Karena itu sejak zaman kuno sudah ada ilmu yang namanya buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Salah satunya buku yang disebut etika pemerintahan. Misalnya buku Niti Sruti, Niti Praja, Paniti Sastra. Itu khusus menyangkut etika memerintah. Jadi orang jadi pemerintah itu ada etikanya, ada aturannya. Di mana dalam pemerintahan modern nggak ada itu. Jadi dulu ada etika memerintah. Karena itu tidak boleh orang sembarangan melakukan kebijakan-kebijakan itu, ada aturannya. Dan kita akan melihat betapa dalam ilmu etika pemerintahan ini kata-kata yang sarkastis muncul di situ untuk menggambarkan aparat pemerintahan yang rusak, yang ruwet, ya. Itu digambarkan di situ.
Sampai ada aparat itu dianggap jangan menjadi aparat yang berlaku seperti ulat, di mana ulat itu harusnya cukup makan sehelai daun, tapi dia menghabiskan seluruh pohon. Ini mentalitas aparat yang seperti ulat ini jangan sampai terjadi pada pejabat negara. Rusak negara itu kan bisa seperti itu. Gambarkan lagi, jangan ada aparat yang meniru watak lalat. Kenapa? Lalat itu selalu menyukai tempat kotor dan hal-hal yang kecil sifatnya. Dia tidak di sampah, kotoran, di mana saja. Pejabat yang selalu melakukan tindakan-tindakan seperti itu menyukai hal-hal yang tidak baik. Ya itu seperti lalat. Dia merusak negara. Jadi itu aturan itu ada semua. Nah dalam pemerintahan modern kita tidak ada. Bagaimana seorang menteri harus bersikap dan berperilaku? Tidak ada di situ. Etikanya itu tidak ada. Menyusun kebijakan itu bagaimana? Tidak ada. Pemerintahan modern malah begitu. Kalau dulu ada. Jadi orang belajar misalnya zaman Hindu, orang mau masuk dukuh atau asrama, itu ada buku panduan belajar. Itu namanya Silakramani Wiku. Aturan menjadi murid, menjadi siswa. Ada aturan-aturan itu ya, mulai kepatuhan pada guru, bagaimana dia harus membersihkan tempat sekolah, belajarnya, makanan yang baik, tidak boleh berjudi, tidak boleh berbohong. Itu ada aturan untuk menjadi murid. Ketika Islam masuk, ada juga namanya kitab Taklim. Bagaimana seorang belajar menjadi pelajar yang baik. Itu ada aturan sendiri. Tidak boleh melanggar aturan. Begitu sekolah barat diperkenalkan di sini, nggak ada aturan. Sekolah yang penting masuk absen. Apakah dia nanti melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan ya? Ya seperti yang dia sekarang, keluar tawuran, anggar pelajar, bawa HP isinya yang pantas itu gimana itu? Itu ciri-ciri modern. Jadi kita melepas akar itu. Akhirnya politik pun ya nggak karuan. Dan itu orang menafsirkan tindakan NR itu tidak baik karena dulu ada aturan yang berkaitan dengan tata praja, etika pemerintahan. Karena itu tindakan NR melakukan manipulasi, mengorbankan kebo hijau dan seterusnya, itu dianggap tidak pantas, melanggar etika berpolitik. Ya, karena dulu ada aturan etikanya. Tahun 2008 kemarin di Universitas Brawijaya dari jurusan BIA itu ada tambahan mata pelajaran khusus yang sepakati oleh para dosen dalam rapat, yaitu yang berjudul mata kuliah etika pemerintahan. Tapi ketika dosen-dosen diserahi, siapa yang mengajar ini? Mereka tidak ada yang mau. Kenapa? Nggak ngerti pemerintah modern itu nggak ada etikanya. Etika itu kan sesuatu yang sifatnya normatif, bukan ini. Karena itu dianggap bukan pengetahuan dan tidak dipelajari. Sampai dokter-dokter ilmu pemerintahan lulusan dari Australia juga bisa mau belajar itu. Akhirnya salah satu dosen tanya ke saya, Mas gimana nih caranya? Ya dipelajari aja Pak. Kitab etika pemerintahan tradisional dulu. Kitabnya ini, Paniti Sastra, Niti Praja, Niti Suruki dan seterusnya, Salukantoro dan seterusnya. Ini adalah etika pemerintah. Jadi itu anehnya ya. Jadi kenapa Ken Arok itu dianggap melanggar etika? Karena apa? Pemerintahan yang ada itu berdasarkan etika. Jadi semacam ada pemimpin daerah yang menikahi gadis belia, lantas menceraikannya beberapa hari kemudian, itu nggak melanggar hukum, tapi melanggar etika. Etika. Tapi nggak melanggar hukum loh Pak. Iya. Itu masalahnya. Jadi ini yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi
ada etika-etika yang menuntut orang mulai belajar sampai ketika dia memerintah dalam berumah tangga dan sebagainya. Itu ada. Bahkan hubungan suami istri itu ada aturannya etika itu. Jadi itu ya silakan. Tapi kitab-kitab itu belum diterjemah sampai sekarang, masih dalam tulisan lama kuno. Harusnya itu diterjemah dan dijadikan pedoman untuk pemerintah. Jika nggak ada polisi jadi preman, jadi itu nggak ada. Kenapa? Karena dia berjalan menurut etika itu. Karena sekarang kan orang kecurian misalnya malas mau lapor polisi. Kenapa? Yang hilang itu ayam kita, nanti lapor polisi malah kambing yang hilang. Kenapa? Bayarnya lebih banyak. Jadi itu. Jadi kenapa tidak ada etika? Jadi proses yang dilakukan Kenarok itu sebetulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap etika-etika dalam berpolitik meraih kekuasaan. Tapi itu diam-diam banyak dilakukan oleh ya pejabat di Indonesia. Seperti kasusnya apa? Naiknya Soeharto kan sama aja sebetulnya. Dia mengorbankan PKI, sayap, buruh, dan tani. Soeharto sendiri itu PKI tapi sayap militer. Dia terlibat dalam pemberontakan tahun 48 itu, ketangkep dan seterusnya. Karena itu dia menggunakan tokoh-tokoh yang sepaham dengan dia, termasuk tokoh-tokoh didikan PKI di Patuk, Jogja. Misalnya dalam rangka desoekarnoisasi Blitar, wah itu tempatnya Soekarno dulu. Dibikinlah Blitar sebagai basisnya PKI. Dikirim sama dia. Teman sejawatnya dia, Rewang itu PKI buka, tapi temannya Soeharto. Seolah-olah mengkoordinasi PKI di Blitar Selatan dan seterusnya. Jadi pelakunya sebenarnya orang-orang PKI juga, tapi mengorbankan sayap lain, sayap buruh dan tani dikorbankan. Pelakunya tokoh-tokoh PKI, sayap militer. Itulah yang muncul selama kekuasaan Orde Baru. Kebetulan saya dulu pernah nulis tahun 90 pemberontakan FDR PKI di Madiun 1948. Saya wawancara dengan ratusan orang, termasuk dengan Wapres Umar Miladi Kusuma dan jenderal-jenderal. Ya faktanya begitu. Akhirnya, ternyata tokoh-tokoh yang gagal tahun 48 ini muncul tahun 65. Mereka berkuasa dari Orde Baru itu. Karena itu selama Orde Baru yang dipraktekkan ya pembangunan teorinya Lenin. Perpelita itu rencana pembangunan 5 tahun. Teorinya Lenin itu yang diterapkan di Rusia mulai tahun 1922. Diterapkan di sini tahun 69 perpelita pertama. Jangka panjang pertama, jangka panjang kedua 5 tahun. Itu ada semua teori itu. Ya. Dan itu persis pola-polanya kayak Kenarok. Jadi saya kira itu Etika lagi-lagi ya tentang politik. Ya, menarik sekali. Ada istilah Jawa mengatakan sing bener kuwi durung karuan bener. Jadi tidak melanggar hukum tapi Anda melanggar etika. Itu sebenarnya kurang tepat juga. Bener itu ternyata lebih rumit daripada sekedar bener. Itu menurut orang Jawa. Menarik sekali.